Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syakura dengan NIM 23308111028 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dua bagian, yaitu pembuka dan batang tubuh. Pada bagian pembuka, Undang-Undang Dasar 1945 ini akan terdiri dari 4 alinea, dan pada bagian pembuka ini juga tercantum 5 sila atau Pancasila. Sedangkan pada bagian batang tubuh akan berisi pasal-pasal yang menjadi aturan bagi bangsa Indonesia. Hingga kini ada 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat mengikat seluruh unsur negara di Indonesia. Jadi, baik pemerintah, lembaga masyarakat, dan semua warga negara harus patuh pada peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, konstitusi secara umum. Selanjutnya adalah pengertian konstitusi. Konstitusi secara umum yaitu seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintah suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menekankan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungannya antara pemerintah dan rakyat. Dalam pengertian luas, konstitusi ini berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar droit constitutionnel. Konstitusi ada yang dalam bentuk dokumen tertulis, ada juga yang tidak tertulis, pelopor Bolingbroke. Dalam pengertian sempit, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar loi konstitusional untuk suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar 1945, pelopor Lloyd Brice dan C.F. Strong. Konstitusi menurut para ahli M. Solly Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Istilah membentuk ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Selanjutnya, Wirjono Projodikoro juga mengungkapkan pendapat yang serupa. Menurutnya, pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentukan ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Menurut Sui Mantri Murtoswiwidjo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar. Menurut KFWR, konstitusi merupakan bentuk peraturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.
Aspek lain dalam pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun aspek filosofis. Dalam arti asas-asas yang didasarkan pada alasan tertentu. Menurut Strong, konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi masyarakat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara. Menurut James Price, konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Konstitusi ini memiliki sifatnya yaitu normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan negara. Nominal pilihan pasal yang dilaksanakan oleh penguasa. Semantik. Undang-undang hanya sebagai simbol sedangkan aturan bernegara menurut kemauan politik penguasa. Fungsi pokok konstitusi atau undang-undang dasar adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung konstitusionalisme. Nah, selanjutnya ada fungsi umum, kontrol penyelenggara negara, indikator keberhasilan pemerintahan, kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara negara. Selanjutnya, kedudukan konstitusi undang-undang dasar. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, undang-undang dasar mutlak adanya. Dengan adanya undang-undang dasar baik rakyat, pemerintah, maupun penguasa negara mengetahui aturan pokok dasar-dasar mengenai ketatanegaraan. Kedudukan undang-undang dasar di suatu negara sangat penting artinya untuk mengatur sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, cara pembentukannya yaitu dengan cara pemberian. Raja memberikan sesuatu undang-undang dasar dan kekuasaan akan dijalankannya oleh suatu badan tertentu. Undang-undang itu timbul karena takut akan timbul revolusi. Dengan undang-undang kekuasaan raja dibatasi. Yang kedua, yang selanjutnya, sengaja dibentuknya. Pembuatan undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan. Selanjutnya, cara revolusi. Dan yang terakhir adalah cara revolusi. Pemerintahan baru hasil revolusi dengan persetujuan rakyat. Pemerintahan mengambil pemusyawaratan untuk menetapkan undang-undang suatu negara. Cara evolusi melakukan perubahan secara berangsur-angsur membentuk undang-undang baru. Cara mengubah konstitusi ini yaitu oleh badan legislatif perundangan biasa dilakukan oleh badan legislatif hanya harus dengan syarat yang lebih berat daripada membuat undang-undang biasa, bukan undang-undang dasar. Referendum yaitu dengan jalan pemungutan suara di antara rakyat yang mempunyai hak suara oleh badan khusus. Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah undang-undang dasar saja, khusus di negara federasi. Perubahan undang-undang itu baru dapat terjadi jika mayoritas negara-negara bagian dari federasi itu jadi menyetujui perubahan. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi negara Indonesia sebagai dasar hukum. Undang-Undang 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Pancasila merupakan hukum di atas segala hukum, Stats Fundamenta Norm, artinya Undang-Undang 1945, sebagai dasar hukum. Dalam pembuatannya, tidak boleh bertentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab Undang-Undang 1945 ini adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila maupun tidak tertera secara langsung di undang-undang. Maka dari itu, dikenallah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior. Artinya, hukum lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah. Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis atau absolut. Undang-Undang 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan, soal perubahan undang-undang ini sudah ditertuang sendiri pada batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 37. Dalam perubahannya, ini juga Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap mematuhi asas lex superior derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Sebab dengan cara ini tujuan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan ini umum tanpa menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya ada perkembangan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang dasar yang pernah berlaku, yaitu periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari pada tanggal 18 Agustus 1945, Rencana Undang-Undang Dasar disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami proses. Selanjutnya periode 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari golongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Periode sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk di seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia saja. Selanjutnya periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dan pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya tercapainya kata untuk sepakat mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya periode 5 Juli 1959 hingga sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 hingga 1965 menjadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.
secara murni dan konsekuen. Jadi, kesimpulannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi hukum dasar tertinggi di Indonesia. Mengatur penyelenggaraan negara, lembaga-lembaga, serta hak dan kewajiban warga negara. Sebagai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang melindungi hak-hak warga negara, serta menyediakan kerangka kerja bagi sistem politik dan hukum negara. Undang-Undang 1945 ini terdiri dari dua bagian, pembuka yang mencantumkan Pancasila dan batang tubuh yang berisi pasal-pasal yang mengatur ketatanegaraan. Pembentukan dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu termasuk amandemen sesuai kebutuhan negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini harus mematuhi nilai-nilai Pancasila dan bersifat mengikat seluruh unsur negara, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga negara. Jadi itulah seputar presentasi tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.